Sementara itu, di TikTok. Pengguna TikTok Bailey, seorang manajer operasi di sebuah teater tua yang hampir ditutup. Dikarenakan teater ini sangat berhantu di mana sehari-harinya biasa terdengar suara dan penampakan yang sering muncul. Karena kode etik jurnalistik, Bailey tidak menaruh informasi tentang lokasi atau nama teater itu. Setelah pencarian di Google, aku menemukan kalau cerita di teater ini bermula dari si pemilik teater yang meninggal lebih dari 60 tahun. Dan sepertinya dia bergentayangan di teater ini sampai hari ini, mengawasi teaternya. Suatu malam, di saat Bailey sedang sendirian, dia menangkap sesuatu yang menakutkan. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here, and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it. Just in case. There's the ghost light. It's the light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot, and what the fuck? What is that? Hold on, let me get a better look. Oh shit. Sosok menyeramkan seorang pria yang memakai jas bisa terlihat di balkon VIP lantai 2 teater itu. Bailey mengatakan kalau hanya dia yang mempunyai akses teater itu, di mana penampakan itu terlihat. Jadi nggak ada seorang pun yang seharusnya di lantai 2 itu. Apakah ini hantu dari pemilik teater itu yang masih mengawasi teaternya sejak dulu? Beritahu aku pendapat kalian. Hotel Badut. Dua orang pemburu hantu yang berasal dari channel YouTube Paranormal Voyage yang bernama Jonathan dan Celia mendatangi sebuah hotel di Nevada, Amerika Serikat. Yang membuat hotel ini tidak biasa yaitu hotel ini mempunyai setidaknya 2000 boneka badut dan figur-figur badut yang berskala besar. Lebih menyeramkan lagi, hotel ini dibangun di dekat pemakaman lokal yang berusia 100 tahun. Di mana ada 300 orang yang dikubur di sana dari tahun 1901 sampai 1911. Setengah dari kuburan itu diisi oleh korban penyakit yang disebut Tonopah Plague. Dan tidak lama setelah itu, setengahnya lagi diisi oleh korban ledakan tambang liar yang terjadi di sana. Pegawai dan staf hotel mengatakan kalau mereka sering melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pintu-pintu yang terhempas dengan sendirinya, kunci-kunci kamar yang tiba-tiba menghilang, serta mereka mengatakan kalau di shift malam, mereka terkadang mendengar suara-suara bisikan. Lalu para pengunjung di motel ini juga bersaksi kalau mereka melihat penampakan-penampakan di dalam kamar mereka. Happened in this room? I was shaking out the sheets like normal and it felt perfectly normal except right down the middle there was like a body. And I just dropped the sheets and walked out. I just couldn't do it. I was like, okay, so yeah, I just went and did the rest of the rooms and I came back later and it was normal, but... What can you tell me about your experiences here at the Clown Motel? Like around 2 or 3, about 3:30 around there, I'm facing to where there's a table and 2 chairs and I can literally see 2 shadows just sitting right there. Like the silhouettes of somebody sitting there? Yeah, and then they'll start playing with my bathroom doors. Like I literally will leave the light on the bathroom door and my door's shut. And in the morning when I get up, literally the light's off, door's open. Sometimes they turn on the shower and they flush the toilet. So it's like... Di saat Celia menginterview sang pemilik hotel, dia mengatakan kalau dadanya seperti terbakar. Most of the time, every week I'm listening something. Somebody is telling something weird story. They are seeing orbs. They are seeing people talking inside. Door sets. Can you stop for a second? Because my chest is burning. Your chest is burning? Here. I just feel uncomfortable. I need air. You want to turn on the cooler?
No. Let me see. You wanna go out a little bit? Yeah, I need Yeah. a little air. Yeah. Where at? Is there anything on my chest Where? anywhere? Like here? It's red. What's wrong? I got like heart palpitations real strong, and like I feel nauseous, and I feel like I needed to stop talking. Mereka berdua lalu melanjutkan investigasi mereka dengan sesi tanya jawab menggunakan spirit box di lobi hotelnya, di mana ada satu boneka yang berukuran manusia. Mereka mendapatkan beberapa jawaban, tapi mereka sedikit kecewa karena mereka menginginkan boneka itu menggerakkan tangannya. Di saat mereka sedang membereskan alat-alat mereka, sesuatu pun terjadi. Amazing. Guys, that was cool stuff, wasn't it? Yeah, I wish his hand would move. Yeah, but you know what? That takes a lot of energy, man. It does. Yeah. Okay, he should leave that one light But I will tell you this, from what I've experienced tonight, you guys really have a connection in this room. In this room. Whatever else is in this room. Need my help, Jonathan? You know what? I don't have a connection. I don't have a... His hand just moved. Really? It's down. It just moved. I just watched. Whoa. What happened there? Both hands fell. Both. Thank you. Both hands just moved. Tell This me- camera's rolling. Holy This camera's Tell me I didn't block that. I hope to God I didn't Where were block you that. at? no. If you're right here, He you was weren't in the he way. he was right here. Rule out vibration. We've been all around here. I Oh, literally all night. walked All around night. here All around night. circles, I've walked over there. I've walked and it back has and not forth. moved. What you just witnessed is real poltergeist activity. Not once, but twice. Just before I turn the lights on, you can see the clown's right hand slightly move. Shortly after, the right hand comes completely off the top of his lap. Once Celia brings this to our attention, all three of us witnessed the left hand fall down. This completely blows our minds. We do not feel vibration was a factor, as we had walked around the clown all night and the hands never budged. I knew just as soon as I would say cut cameras, something would happen, so I left two rolling just in case, and I'm glad I did. Apakah mungkin arwah dari korban-korban kejadian tragis yang ada di kuburan itu mendatangi Hotel Badut ini? Kalian yang putuskan. Kalian bisa cek investigasi penuh barusan di channelnya Paranormal Voyage bersama Jonathan dan Celia. Di seberang sana. Di channel YouTube 01 Supernatural Studio, seorang pemburu hantu yang bernama Shay May menginvestigasi sebuah gedung bekas yang dulunya dipakai sebagai tempat karaoke. Sayangnya gedung ini terbakar dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Tempat ini dulunya bisa dibilang sebagai tempat prostitusi, dikarenakan setiap ruangan karaoke di tempat ini benar-benar tertutup dan orang yang menyewa ruangan itu bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena itulah banyak orang-orang yang meninggal di dalam tempat itu disebabkan oleh kekerasan dan overdosis. Di saat Shaimei memulai investigasi, dia merasa gugup karena temannya yang lebih dulu menginvestigasi tempat itu lari ketakutan di saat dia mendengar suara yang tidak tahu asalnya dan diikuti oleh ketukan yang berasal dari toilet tempat itu. Shaimei lalu mencoba sendiri kebenaran dari cerita temannya itu. 他就说，他走过来之后，他看到这个镜子，这个化妆室，他觉得后面有一个人站着，然后他甚至很怀疑说，那个敲门声是就从这个地方传来的。那我现在试着敲门看看，乌朗爹不？乌朗微微给我一些回应好吗？谢谢。对啊，没有声音哦。靠！有没有听到？有没有听到？
这间好臭哦！有没有听到？ Dan keadaannya menjadi sedikit lebih tegang. Seimei lalu memasang sebuah kamera ke arah pintu itu selagi dia menanyakan sesuatu lewat alat K2 EMF atau alat mendeteksi hantu. Dia terus mendengar suara-suara di sekitarnya dan alat K2 EMF-nya tidak menangkap apa-apa. Lalu kejadian aneh pun terjadi. 的朋友告诉我，他之前来这里的白天，在这个厕所有听到好像敲门的声音。那我刚刚来这个地方，我敲门打个招呼之后，竟然里面有人回复我，那个一定是你们吧？是的话，不要客气，给一些反应好吗？谢谢。 Sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam toilet kosong itu, selagi Seimei menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Lalu, tangan itu kembali dan menghilang. Seimei lalu melanjutkan investigasinya, akan tetapi dia merasakan sesuatu yang aneh. 这地方故事不多，但是我必须说，一个地方废弃了，它本来就是阴森森的。那我也说过，废弃了也很容易去招来一些不好的东西进驻。这个地方它本身就发生过事情，那加上它要废弃了，所以那敲门的回应声，我的，谁丢我东西？谁丢我东西？我刚刚被打到了。 然后打到之后，然后就那个这个东西我也不知道是什么东西打到我，看地上这么脏乱，我被打到了。其实我刚刚在问玉达的时候，他是真的不太欢迎我，那觉得我打扰到他们了。好，那我就这边画面再带一带，然后东西拿一拿，我就赶快离开，不要再打扰你们了哈。 Dengan itu, Seimei pun mengakhiri investigasinya, meninggalkan si penunggu serta tempat itu. Kalian bisa cek investigasi penuh Seimei di channelnya 01 Supernatural Studio. Peserta kelima. Di suatu malam di tahun 2011, 4 sekawan yang sedang santai sehabis dari sebuah pesta. Lalu salah satu dari mereka mencoba kamera yang baru dibeli. Tanpa sengaja, dia pun merekam sesuatu yang menakutkan. Aí, fim da festa aí, pessoal. Ó, comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar. Seseorang berjalan melewati jendela di dapurnya, tepat di belakang temannya. Dia lalu mengecek ke arah dapurnya, tapi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Anehnya, pintu di kamar mandinya terbuka dengan sendirinya serta lampu di dalamnya. 10 tahun dari sekarang, si pemilik video ini bilang kalau rekaman ini 100% asli dan tidak diedit. Tapi, bagaimana menurut kalian? Dari tempat terdalam. Seorang pria yang mempunyai channel YouTube yang bernama Poltergeist Official menginvestigasi sebuah kolam renang keluarga di kota kecil Meksiko, Amerika Utara. Awalnya kolam ini dibuka untuk umum, akan tetapi para pengunjung di kolam itu mengatakan kalau mereka melihat bayangan gelap di dalam atau di luar kolam itu sendiri. Lambat laun para pengunjung yang lain berhenti datang ke kolam itu, dan akhirnya kolam itu pun ditutup karena bangkrut. Kolam itu sekarang sudah ditinggalkan selama 7 tahun. Di saat tim dari Poltergeist Official baru mulai menginvestigasi, mereka mendengar suara-suara yang aneh.
No, mira, mira, mira el estabilizador. Se vuelve loco. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Daniel? Eso es todo. Uy. No. No, güey. Está canijo esto, ¿eh? A mí me dijeron que te apareces aquí, que aquí caminas. Se te está descargando la luz, güey, otra vez. Gritaron. ¿Qué es? ¿Qué es eso? No sé, no fueron balazos. Suaranya terdengar seperti sesuatu atau seseorang yang berjalan di atap besi itu. Tapi itu bisa saja karena bangunan itu sudah tua dan berkarat. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya akan lebih sulit untuk dijelaskan. Mereka mengunci pintu masuk di kolam itu untuk mencegah suara berisik yang datang dari luar. Guíanos a donde estás. No, no. Se abrió sola. No, 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 no. Ah, la trabaste. ¿Viste que la había dejado cerrada? La trabaste. Algo caminó. No. ¿Qué es eso, güey? Mira, mira. Algo caminó, se está moviendo. Se está moviendo la lámpara. No, no. Tim dari Poltergeist Official memang menangkap suara-suara aneh di lokasi itu. Tapi di saat mereka memposting video investigasi mereka di YouTube, salah satu penonton mereka menyadari sesuatu yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Sesuatu yang menyeramkan. No manches. Algo se movió allá. Alumbra. Alumbra. Alumbra, alumbra, alumbra. Alumbra, güey. Yo vi que algo corrió. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Abajo. Entre la puerta. A ver, cierra eso. Vamos a cerrar eso. Sebuah bayangan hitam muncul saat disenteri oleh salah satu tim mereka. Bayangan yang tidak ada objeknya. Beberapa detik kemudian, saat kameranya kembali, bayangan itu menghilang. Jadi, apakah tim dari Paranormal Official menangkap bayangan yang menghantui kolam ini sejak dulu? Beritahu aku pendapat kalian.